bikin lebih mengharukan karena perhatian sanak saudara Ikang, teman segala macam itu terlihat begitu besar ya. Dari mulai hari kejadiannya, kemudian dimakamkannya, sampai takdilannya, bunganya, semuanya itu memperlihatkan betapa hebatnya figur Marissa Haque dan Ikang Fauzi ya tentunya, yang selama ini bisa membentuk diri mereka yang bermanfaat buat society, buat masyarakat, mahasiswanya, ya kan. Begitu dia nggak ada, kita bisa melihat betapa besar manfaat yang dia telah berikan bagi sesama semasa hidupnya. Ini mengharukan sih. Tadi juga waktu tahlilan gitu, mengharukan lah. Terus dari di dalam kondisi Mas Ikang sendiri, Ikang udah lebih kelihatan lebih tegar, alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu Ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu ya. Ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1, kita satu SMA bareng gitu ya. Terus sahabatan lah dulu, kita sama-sama di OSIS, bukan kesenian tapi keamanan, berantem sama-sama, bandel sama-sama, tegar dia. Kemarin tuh pemandangan yang saya sebenarnya nggak percaya, ini Ikang bukan ya, kok Ikang bisa begini. Ikang di mata saya dan yang saya ketahui selama saya bersahabat sama Ikang ya, orang yang amat sangat tegar, rocker gitu. Kemarin beda banget ya, pastinya begitu karena seperti kita tahu itu kan mendadak dan pasti shocking lah buat Ikang. Tapi hari ini alhamdulillah kondisi Ikang udah jauh lebih baik, dia kelihatan lebih ikhlas. mungkin support dari Mas Adi kepada Mas Ikang, mungkin dari omongan-omongan seperti apa? Ya support yang sama dengan teman-teman semua berikan lah gitu ya, bahwa kadang kalau udah posisi seperti ini, apalagi beliau disupport oleh begitu banyak teman, saudara dan sebagainya, kadang ada berulang support, kata-kata yang berulang yang kalau terlalu banyak malah saya takut buat dia malah mengganggu. Jadi simply saya bersebelah sama dia, duduk bersama, terus cuma istilahnya bahasa batin lah. Yang penting saya dekat dia, WA dan sebagainya gitu ya, pastikan bahwa saya di samping dia gitu, dan seperti anaknya ada di samping dia. Saya rasa keberadaan secara fisik aja itu udah amat sangat membantu, karena saya mau sok nasihat juga saya takut cuma ulangan dari yang dia telah terima banyak gitu. Mas melihat Kang Ikang sempat mengucapkan tidak mau bernyanyi lagi karena sudah tidak ada. Oh, saya baru dengar tuh. Mudah-mudahan enggak ya, karena Ikang tuh punya bakat menyanyi, punya passion, punya kesenangan. Setiap manusia itu saya kira wajar punya hobi, punya kesenangan, kecintaan terhadap sesuatu di luar pekerjaan, apalagi kalau kecintaan itu adalah pekerjaan gitu. Itu yang membuat manusia seringkali bahagia lepas dari soal materi gitu ya. Ada yang bilang if you love what you do, you won't work a day gitu ya. Kalau Ikang sampai meninggalkan kesibukan bernyanyi, dunia nyanyi, saya malah khawatir ya. Saya yakin profesi Ikang sebagai penyanyi itu ya harus dipertahankan, karena itu ya dia kan punya bisnis, properti apa segala macam itu silahkan terus, tapi nyanyi ya sebaiknya jangan ditinggalkan. Itu untuk penyeimbang jiwa lah ya. Tapi ngelihat kalau misalnya yang dia bilang jiwa raganya sudah nggak ada dan dia nggak
mungkin ini sama nyanyi lagi ya. Iya, tadi Ikang juga sampaikan bahwa sehari-hari kan dia bekerja, dia berusaha itu kan, kalau dulu karena anak itu membesarkan anak butuh biaya dan sebagainya gitu. Anak sudah mandiri ya lebih ada seseorang yaitu istri yang dia cintai, untuk apa dia bekerja gitu, ada rasa itu. Jadi begitu itu hilang, dia sampaikan ada kehilangan motivasi. Jadi saya kerja buat siapa, buat apa gitu ya. Terenyuh sih. Saya cuma bisa meyakinkan bahwa kita hidup manusia hidup di dunia kan bukan sekadar hidup untuk diri sendiri. Dan selama Ikang bekerja itu memberikan manfaat buat orang gitu, hidup menjadi lebih berarti, dan tolong pertahankan itu, Kang, saya bilang. Lo melihat Mas Om sendiri nih dengan Tante Marisa pada sangat harmonis gitu kan. Om melihat kisah cinta mereka bagaimana? Ya, kita setelah kita bersahabat lama dari muda, terus Ikang menikah duluan, kemudian sekitar berapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian kalau nggak salah saya menikah, terus kita honeymoon di BASF trip ke Brazil. Jadi kita bareng. Ikang udah bukan honeymoon lagi, statusnya udah menikah. Saya baru, dan kebetulan di situ kita pergi bersama, berlibur bersama. Saya melihat romantisme mereka berdua memang dari awal itu memang ya pasangan ideal lah, dua sejoli banget lah gitu ya. Saya sama Memes aja nggak bisa begitu. Saya suka berdua Memes bercandain, tertawa kagum gitu ya. Mereka berdua hebat loh. Oke. Terakhir doa buat dan support juga buat keluarga Mas. Ya. Doa buat almarhumah dan support buat keluarga. Ya, semoga pastinya semoga Ikang diberikan ketabahan, dan kedua anaknya Bella diberikan kekuatan, keikhlasan yang penting gitu. Karena kita semua toh pada waktunya akan kembali juga, bukan hanya Ica, kita semua ada gilirannya gitu. Jadi semoga dan juga dua adiknya ya, Soraya, Syahnas bisa lebih ikhlas insya Allah gitu. Dan saya ingin terus menyemangati Ikang, semoga Ikang juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan manfaat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Oke.